Halo teman-teman, kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Kyoyan setelah perpisahan menyedihkan antara Kyoyan dan Junjun. Setelah perpisahan itu, Kyoyan kembali fokus untuk melanjutkan penerobosan ranah, tapi dia kecewa karena proses sejatinya tidak kunjung datang. Kyoyan memang merasa cukup tertekan karena dia membutuhkan kekuatan besar untuk melawan Aula Jiwa. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari pertemuannya dengan pelindung Wu, di mana dengan jabatannya sebagai pelindung Wu Ying sudah memiliki kekuatan setingkat elit Dozong. Kyoyan yang tidak dapat membayangkan seberapa besar kekuatan para petinggi di Aula Jiwa, sehingga apabila dia ingin menyelamatkan Kyosan dan guru obat, maka Kyoyan setidaknya harus mencapai puncak ranah Douhuang atau bahkan Dozong sesuai dengan pesan terakhir Sun Er saat perpisahan mereka dulu. Dengan pemahaman itu, Kyoyan mengerti bahwa latar belakang Sun Er seharusnya tidak lebih lemah daripada Aula Jiwa. Meskipun peperangan dengan Sekte Yunlan sudah berakhir, masih ada banyak hambatan yang harus Kyoyan temui di masa depan. Dan dia harus berusaha dengan keras untuk menyambutnya demi membuat orang-orang yang berharga baginya tidak kecewa. Selesai merenung di pegunungan beberapa hari, kini Kyoyan memutuskan untuk pulang ke kediaman keluarga Kiao. Tapi tiba-tiba saja dia diserang oleh pasukan penjaga yang telah dilatih oleh Kiao Li. Setelah Kyoyan menunjukkan identitasnya yang sebenarnya, pasukan penjaga itu pun menunduk hormat kepadanya. Melihat itu, Kyoyan merasa senang dengan hasil pelatihan dari Kiao Li kepada pasukan penjaga, karena dengan kekuatan semacam ini, seharusnya orang biasa-biasa saja tidak akan bisa membuat kekacauan di keluarga Kiao. Kyoyan kemudian menyerahkan botol berisi pil nyawa Qingming yang bisa digunakan Kiao Li untuk menekan efek pil pemangsa jiwa untuk sementara waktu. Tapi Kyoyan mengingatkan bahwa efek pil pemangsa jiwa hanya bisa benar-benar hilang setelah kakak keduanya menembus ranah Dua Huang. Setelah itu, Kyoyan meminta kakak pertamanya Kiao Ding untuk mengundang paksi-paksi besar ke Kekaisaran esok hari. Keesokan harinya, para petinggi paksi besar mulai dari keluarga Meter, keluarga Nalan, keluarga Mu, hingga keluarga kerajaan sudah memenuhi aula pavilion keluarga Kiao. Kyoyan kemudian segera membuka pertemuan dengan membeberkan keadaan di Kekaisaran saat ini, yaitu dengan musnahnya Sekte Yunlan, Kekaisaran Jiama mengalami kekosongan paksi kuat yang bisa bersaing di seluruh area benua barat laut. Hal ini secara otomatis juga membuat kedudukan Kekaisaran menjadi lemah dan mereka harus melakukan sesuatu untuk mengatasinya. 那么我萧炎也会使得所在国地位提升，帝国内拥有强大的势力，也会周也知道了我萧炎的一些打算。 Mereka perlu mencari kekuatan besar lain untuk menstabilkan kembali posisi Kekaisaran Jiama di wilayah barat laut. Karena itulah Kyoyan ingin membuat aliansi yang terdiri dari kekuatan-kekuatan besar Kekaisaran dan menyusun strategi bersama untuk memperkuat Kekaisaran Jiama. Tapi tampaknya pernyataan Kyoyan membuat Nalanji dan Muchen salah paham dan berpikir kalau Kyoyan ingin membentuk Sekte Yunlan kedua dengan kekuatannya. 难道萧炎小兄弟也想称霸帝国？ Agar tidak salah paham, Kiao Ding menjelaskan dengan lebih rinci tentang rencana pembentukan paksi besar ini. Kiao Ding menjelaskan jika paksi yang akan dibentuk bukanlah kekuatan satu arah layaknya Sekte Yunlan, tapi sebuah aliansi di mana mereka bisa menyatukan kekuatan untuk maju dan mundur bersama. Aliansi tidak hanya akan menguntungkan Kyoyan dan keluarga Kiao, tapi juga seluruh anggotanya, karena aliansi akan memberi fasilitas perawatan dan pelatihan
untuk para generasi muda yang tentunya akan memberikan 3 keluarga besar keuntungan besar karena mendapatkan generasi muda terlatih. 源源不断的新鲜血液，用来培养强者，为联盟会将功法、斗技提供给各个家族。 Setelah mendapatkan penjelasan yang lebih baik, mereka semua mengangguk paham dan Kyoyan menjelaskan satu-satunya syarat bagi siapapun yang mau bergabung dengan aliansi adalah tidak boleh membawa nama keluarga mereka lagi dan memperlakukan aliansi seperti keluarga baru mereka. Pernyataan Kyoyan itu kembali membuat para tetua salah paham, tapi Kyoyan menjelaskan bahwa nantinya di aliansi, keputusan tidak akan diambil sendirian olehnya, melainkan oleh dewan tertua yang akan diisi oleh para tetua klan ini jika bersedia menjadi pendiri aliansi. 我米特尔家族没有意见，这长老院的第一位长。 Seperti biasa, keluarga Mitter yang selalu berdiri di sisi Kyoyan langsung menunjukkan persetujuannya dan Hai Bodong bersedia mengambil posisi sebagai ketua pertama di dewan tertua. Nalanji dan Muchen awalnya ragu-ragu, berpikir jika persetujuan Hai Bodong pasti dipengaruhi dengan perasaan kepada Kyoyan. Tapi setelah mendapat tatapan dari Ratu Medusa membuat mereka berdua langsung berdiri dan turut memberikan persetujuannya. Kyoyan berjanji jika setelah ini dia tidak akan membiarkan siapapun membuat keributan dengan keluargamu dan keluarga Nalan. Setelah 3 keluarga besar bergabung, Kyoyan beralih kepada asosiasi alkemis yang sebenarnya paling menarik perhatiannya untuk dijadikan sekutu. Tapi ternyata Pama masih diliputi keraguan-raguan dan tidak bisa membuat keputusan dengan cepat dengan alasan bahwa asosiasi sama sekali berbeda dengan keluarga karena di dalamnya terdiri dari para alkemis yang merupakan orang-orang bebas dan tidak mudah dikekang. Untuk itulah Kyoyan tidak punya pilihan selain mengeluarkan tawaran terakhirnya dengan mengatakan jika asosiasi bersedia bergabung, Kyoyan berjanji dia akan membuat asosiasi ini menjadi 10 lapis alkemis tingkat 5 dalam waktu 10 tahun. Bahkan dia berjanji jika dirinya akan membantu Pama meningkatkan kualifikasinya menjadi alkemis tingkat 6. 助法马会长成为6品炼药师呢？ Semua orang yang ada di ruangan tercengang mendengar janji Kyoyan, mengingat peningkatan kekuatan spiritual seorang alkemis merupakan sesuatu yang jauh lebih sulit daripada meningkatkan rana. Tapi Kyoyan membagikan pengalaman tentang dirinya yang berhasil menjadi alkemis tingkat 6 hanya dalam waktu 7 tahun. Sehingga mendengar itu Pama goyah, apalagi mengingat Kyoyan adalah murid Piaolau yang merupakan alkemis terkuat sepanjang sejarah, sekaligus senior yang begitu dia kagumi. Pama akhirnya menunjukkan persetujuannya untuk bergabung dengan aliansi. 好，若萧炎小友力将工会纳入联盟承诺，尽全力奖品炼药师，10年中拥有10名。 Begitu asosiasi alkemis menunjukkan persetujuannya untuk bergabung, Nalanji dan Muchen langsung bersuka cita karena bagaimanapun profesi alkemis memang sesuatu yang sangat langka dan dihormati di benua Daoki. Dengan adanya asosiasi alkemis di sisi mereka, maka semakin besar harapan paksi ini bisa melejit dan menjadi paksi dihormati di benua barat laut, bahkan di seluruh benua Daoki. Tidak hanya mereka, bergabungnya aliansi alkemis juga membuat sang pelindung kerajaan kekaisaran Jia Xintian pun tanpa berpikir panjang memutuskan kalau keluarga kekaisaran akan turut bergabung dengan aliansi. 不知皇室能否加入这联盟之中？ Sejak saat itulah paksi dengan nama aliansi Yan akhirnya didirikan dengan Kyoyan sebagai pemimpinnya. Paksi ini merupakan kekuatan terbesar yang pernah ada di wilayah kekaisaran Jiama dan menyimpan potensi untuk mengungguli pencapaian sekte Yunlan di masa lalu. Setelah pendirian aliansi selesai dan tamu yang diundang telah pergi dari pavilion keluarga Kiao, Kiao Li menunjukkan kekhawatirannya apabila Kyoyan memberikan terlalu banyak kebebasan untuk anggota paksinya. Tapi Kyoyan yakin Kiao Ding pasti mampu mengatasi masalah ini. Setelah itu Kyoyan kedatangan 3 seniornya dan dia mengucapkan terima kasih atas bantuan mereka selama pertarungan dengan sekte Yunlan. Kyoyan pun menyerahkan 3 butir pil Daoling yang pasti bisa digunakan untuk meningkatkan kekuatan bagi praktisi Dawang.
seperti Lin Suya, Liu Xing, dan Lin Yang. 那我就笑纳了。 Mereka bertiga langsung menunjukkan raut wajah bahagia dan menyambut pil Dowling pemberian Qiaoyan dengan penuh sukacita. Qiaoyan juga melihat Sumei, Tianyo, dan Jingyo yang ada di belakang para seniornya. Qiaoyan mengucapkan terima kasih serta berjanji akan memberikan pil Huang perkasa setengah bulan lagi. Karena sudah tidak ada urusan, para tetua dan senior kembali ke wilayah Sudut Hitam untuk memperkuat sekte mereka di sana. Setelah mereka pergi, Medusa bingung kenapa Qiaoyan mau membuang waktu untuk membujuk petinggi paksi-paksi besar, padahal dia bisa memaksa mereka. Qiaoyan menjelaskan jika pondasi aliansi tidak akan kuat apabila anggotanya bergabung dengan paksaan. Qiaoyan kemudian mengingat bahwa kesepakatannya dengan Medusa hanya tersisa 1-2 bulan lagi. Tapi tanpa diduga-duga, Medusa justru memfitnah bahwa Jian telah memakan semua bahan obat yang telah dia kumpulkan. Jadi Medusa tidak punya pilihan kecuali membiarkan Qiaoyan hidup lebih lama. Tapi semua orang mungkin sudah bisa menebak, dalam hati Medusa dia tidak ingin berpisah dari Qiaoyan. 不要以为本王心意有所改变，送你一掌便是。没有全吃光，还剩下。Pada adegan yang penuh perasaan itu, tiba-tiba Jian menunjukkan tanda-tanda penerobosan sehingga Qiaoyan pun berpikir untuk mengajak Jian melakukan meditasi bersama karena dia juga akan segera menerobos ranah Dao Huang. Tidak membuang waktu lebih lama, Qiaoyan berpamitan dan segera mengajak Jian menuju pegunungan binatang iblis. Tapi tanpa diduga-duga, Medusa malah ingin ikut dengan alasan dia khawatir membiarkan Jian mengikuti Qiaoyan seorang diri. Karena Qiaoyan sudah tahu sifat Medusa, Qiaoyan tidak mau banyak protes dan segera melanjutkan perjalanan menuju kota Jingsan yang merupakan satu-satunya jalan menuju pegunungan binatang iblis. Begitu memasuki kota seperti biasa, pandangan banyak orang langsung terfokus kepada Medusa, mengingat tidak banyak perempuan di benua ini mampu menandinginya dalam hal kecantikan. Hal itu tentunya membuat Medusa risih dan hampir saja dia menggampar semua orang yang sedang memandangnya. Qiaoyan tiba-tiba melihat sebuah kekacauan di mana seorang laki-laki dan perempuan sedang dikejar-kejar oleh sekelompok pembunuh bayaran. Dua orang yang dikejar-kejar itu bernama Kagang dan Linger dari kelompok pembunuh bayaran Susen, di mana keduanya adalah orang yang ditemui Qiaoyan saat pertama kali keluar dari kota hutan. Sementara itu pengajarannya adalah kelompok pembunuh bayaran Seso yang sebenarnya sudah mendapat penguasaan atas separuh kota Jingsan. Tapi ternyata bos besar kelompok Seso ingin kelompok Susen musnah dan itulah yang menjadi latar belakang pengejaran ini. Kagang jelas tidak bisa diam saja melihat kelompoknya ingin dihancurkan, tapi dia juga tidak memiliki cukup kekuatan dan hampir saja dia dihabisi. Tapi Qiaoyan muncul dan mencegah penindasan tersebut. Tentu saja para pembunuh bayaran itu bersiap menyerang Qiaoyan, tapi dalam sekejap saja Qiaoyan mengubah semua orang menjadi abu. Hal itu membuat Kagang dan Linger terkejut, dan semakin terkejut lagi mereka ketika mengetahui bahwa yang menolong mereka tidak lain adalah pemuda Daoze kecil yang mereka temui beberapa tahun yang lalu. 你是萧炎大哥，你是萧炎大哥。还没想起我是谁吗？ Sekian video kali ini, kita bertemu lagi pada video berikutnya. Bye bye.